Ya, kalau apa yang menarik akhir-akhir ini ya, misalnya ya, AI itu makin hari makin gila, makin hari makin gila, makin cepat. Jadi ada perang besar antara OpenAI dengan Google. Ya. Ya sekarang jadi medan perang utama dunia teknologi. Kompetisinya itu makin mengerucut antara OpenAI dengan Google. Google itu yang Gemini. AI mulai menggantikan fungsi apa namanya search klasik ya, yang dulu misalnya Yahoo, kalau orang bilang mau cari search itu pakai Yahoo, kemudian sekarang bilang Google, bahkan muncul istilah googling. Ternyata sejak OpenAI muncul ada perubahan, orang kemudian mencari apa-apa ke OpenAI. Nah, ternyata Google juga nggak mau kalah, Gemini-nya juga terus diperbaiki terus. Nah, ini saling ini ya, rebut pengaruh, rebut mana yang lebih banyak dipakai orang. Banyak ahli mulai bicara soal arah menuju apa AGI ya, Artificial General Intelligence. Wah, sudah bukan AI lagi, jadi AGI. Terus apa yang penting di sini? Kita sedang masuk era ya, bukan lagi untuk apa namanya mencari info, tapi minta supaya AI itu mikir untuk kita. Terus kita ngapain? Kita nggak akan menggunakan otak kita lagi, nggak melatih otak kita lagi, nggak seru dong. Ya. Terus gimana? Kalau yang lain apa? AI ya, AI itu udah mulai masuk ke semua device, masuk ke semua device kita ya, bukan cuma aplikasi aja. Contoh yang besarnya apa misalnya ya, Samsung ya, merek Korea itu targetkan 800 juta device AI pada tahun ini nih, 2026. Terus apa lagi? Google tuh ya rilis Gamma 4. Ya. Ini apa ini yang dimaksud? AI yang bisa jalan di smartphone. Wah, gaswat nih. Artinya apa, Bang? AI tidak lagi di cloud saja. Selama ini kan apa? Nyambung cloud gitu ya. Tapi masuk ke HP, hardware kita wearable, bahkan ke alat-alat rumah tangga. Nanti kulkas lo udah tahu tuh. Bang, hari ini jangan kebanyakan minum jus, Bang. Kadar gula lo tinggi. Makan buah aja deh. Kulkasnya nasihat gitu. Terus apa lagi? Pas mau masak, lo mau masak daging, kompornya ketahuan nyala. Kenapa? Kompornya jagain kesehatan, Bang. Kolesterol lu udah tinggi, Bang. Jangan makan daging lagi. Buset deh. Jadi ya, yang selama ini AI itu sebagai tools, jadi AI sebagai sistem hidup sehari-hari. Mau mandi juga dia ngatur suhu kita, suhu airnya yang cocoknya berapa derajat. No, suhu hujan, air hujan no diatur sama AI. Nggak bisa, Pak. Oh ya, ada lagi ini tentang regulasi ya, regulasi AI itu menjadi isu global. Ini agak kacau nih. Banyak negara yang mulai bikin aturan AI. Ya. Tadinya itu Eropahan yang banyak bikinnya. Tapi sekarang termasuk China dan Indonesia. Tapi regulasi itu masih tertinggal jauh dibanding kecepatan teknologi itu sendiri. Nah, gimana nih aturannya ngikutin? keburu teknologinya ngelanggar dulu baru aturannya ngikutin. AI itu seperti Grok ya, sempat diblokir di beberapa negara, apa namanya, karena ada gimana ya, deep fake gitu loh. Dunia belum siap secara moral, hukum, dan untuk menghadapi AI ini. Nah, nggak cuma moral dan hukum sih ya sebetulnya. Kadang-kadang banyak orang yang begitu percaya kepada AI ini. Di lain pihak,
orang-orang juga banyak yang menggunakan AI ini untuk kepentingan-kepentingan yang eh, kepentingan-kepentingan keuntungannya dia, tetapi sebenarnya ini bukan fakta-fakta gitu ya. Karena AI itu bisa diatur sesuai dengan kemauan kita hasilnya. Misalnya nanti bilang apa? Eh, buatkan gambar Romeo and Juliet di mana kedua-duanya ternyata pria. Dia ilah gimana ceritanya, udah keren-keren cerita romantis, dibikin fake, dibikin deep fake. Ya nggak bagus. Itu ya secara moral pun nggak boleh begitu. Jangan disalahgunakan tuh AI, pakai yang untuk yang positif ya. Jadinya AI itu bukan cuma teknologi. Selain itu apalagi tadi ya, tentang geopolitik deh kita lihat ya. Misalnya apa sih hal besar, event besar yang berhubungan dengan geopolitik ini? India AI Impact Summit itu ada diadakan pada tahun 2026 ini, dihadiri oleh para pemimpin dunia, para pemimpin dunia. Ditambah juga ya CEO para teknologi besar. Jadi fokusnya apa? Siapa yang menguasai AI adalah orang-orang yang akan menguasai masa depan. Siapa yang dikuasai oleh AI adalah korban-korban di masa depan. Nah, ini bukan lagi soal startup atau apa ya. Tetapi ini adalah udah soal yang dimaksud yang berhubungan dengan soal kekuatan sebuah negara. Ya. Nah, ya. Terus hardware masa depan itu udah mulai berubah sangat drastis. Beberapa tren yang besar saat ini ya, misalnya smart glasses ya, dan AR device itu Apple dan Meta ya. Apalagi? Oh ya, handphone yang bisa dilipat ya, folded phone semakin mainstream. Robot-robot humanoid. Bukan robot ya. Sudah mulai diuji ya. Memang belum matang, kemampuannya juga masih terbatas. Nanti bisa main silat ya, bisa cuma main silat doang gitu. Terus apa? Bisa angkat barang ya, bisa angkat barang doang gitu ya. Belum lah kalau dibilang humanoid, tapi sudah sedikit demi sedikit ada berkembang. Memang sangat jauh dari sebutan untuk disebut sebagai humanoid yang mantap. Ya, arah-arah besarnya bagaimana? Smartphone mungkin bukan lagi menjadi raja ya di masa 5 atau 10 tahunan ke depan lagi. Makanya Apple sudah juga tidak terlalu memfokuskan dirinya kepada iPhone, tetapi yang berhubungan dengan AI ini. Begitu. Oh ya, ada krisis chip ya. Krisis chip dan RAM global. Ini diam-diam merayap tapi serius ya. Kekurangan RAM global itu bisa bikin harganya menjadi naik. Nvidia itu masih dominan di AI chip. Ya. Konsumen mulai kena dampaknya. Ini ya penting karena apa ya? Semua AI tanpa chip gak bisa apa-apa. Makanya semuanya itu butuh chip. Tanpa chip AI itu kan mandek. Nah lo gimana tuh? Berarti kalau AI yang gak bisa dibatasin, ya chipnya dibatasin. Tapi kalau dibatasin, ya ada masalah nih, rebutan chip. Ya dibatasin bisa karena berbagai alasan. Nah ini seru, bisa karena kebijaksanaan pemerintah, bisa karena kesepakatan beberapa negara, bisa juga karena persaingan lainnya, dan bahkan yang mengkhawatirkan adalah jika bahan pembuat chip
itu didominasi oleh segelintir negara, ini juga bisa dijadikan sebagai alat nantinya. Seperti sekarang ada perang, ada minyak, minyaknya dijadikan alat. Ya, apalagi Bang? Oh iya ya, ada ini pola besar nih. Ini jarang dibahas. Kalau dirangkum ya, teknologi dunia sekarang itu bergerak ke berapa arah? 3 arah ya. AI jadi otak baru manusia tentu saja. Jadi kalau dulu tuh dibilang sebagai alat bantu untuk kerja, tapi sekarang udah mulai menggantikan manusia berpikir, menggantikan manusia untuk mengambil keputusan. Wow, manusia nanti nggak tahu ngapain lagi nih, melupakan cara menggunakan otak. Teknologi ini sudah semakin invisible ya. Mulai dari layar, gambar, ke suara, kemudian ke AI, ke wearable, dan ke otak. Teknologi itu adalah power untuk politik dan ekonomi. Negara yang menang AI akan menang ekonomi, menang militer, menang pengaruh global, menang berbagai macam. Apakah menang juga di dalam iman? Oh, nggak tahu. Bisa, tergantung penggunaannya sih ya. Begitu. Oke. Kesimpulan? Ya baik. Ya. Kita simpulkan dengan singkat saja. Berita teknologi hari ini bukan cuma soal gadget lagi, tapi soal siapa yang akan mengontrol cara berpikir manusia di masa depan. Masa depan. Terima kasih. Mau lanjut ke arah mana? Terima kasih.